Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan. Yang kedua, salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Wardani Purnamasari SPD MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang materi peramalan. Yang mana di sini anggota kelompok kami yang pertama saya Dina Juliana Safitri dengan NIM 119106205990 dan rekan saya Lukiana Helvini dengan NIM 1191623625. Selanjutnya Nova Lestari dengan NIM 1191062360. Pengertian peramalan. Peramalan adalah seni dari ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Peramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Peramalan merupakan dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel peramalan, sering berdasarkan data deret waktu historis. Peramalan menggunakan teknik-teknik peramalan yang bersifat formal maupun informal. Peramalan berdasarkan metode. Peramalan berdasarkan metode ada dua. Yang pertama, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengamalan seseorang. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif, tujuan analisis ini untuk menentukan pola deret variabel yang bersangkutan berdasarkan nilai-nilai variabel pada masa sebelumnya dan mengeksploitasikan pola itu untuk membuat peramalan nilai variabel tersebut pada masa yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tahapan atau teknik dalam proses peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan ramalan. Bagaimana ramalan akan digunakan dan kapan akan dibutuhkan ramalan. Tahapan ini akan memberikan indikasi tingkat rincian yang diperlukan dan dalam ramalan, jumlah sumber daya atau karyawan, waktu, komputer, dan biaya yang dapat dibenarkan, serta tingkat keakuratan yang diperlukan. Selanjutnya, menciptakan rentang waktu. Ramalan harus mengindikasikan rentang waktu, mengingat bahwa keakuratan menurun ketika rentang waktu meningkat. Selanjutnya, memiliki teknik peramalan, membersihkan dan menganalisis data. Yang dapat memperoleh data dapat melalui usaha yang signifikan. Setelah memperoleh data mungkin perlu dibersihkan agar dapat menghilangkan objek asing dan data yang jelas tidak benar sebelum analisis. Yang selanjutnya, membuat ramalan. Memantau ramalan. Ramalan harus dipantau untuk menentukan apakah ramalan ini dilakukan dengan cara yang memuaskan. Jika tidak memuaskan, periksa kembali metode peramalan, asumsi, keabsahan data, dan lain-lain.
Selanjutnya, analisis time series dan pergerakan tren. Time series adalah metode peramalan dengan menggunakan analisis pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Peramalan suatu data, time series perlu memperhatikan tipe atau pola data, sedangkan pola siklis merupakan fluktuasi dari data untuk waktu yang lebih dari 1 tahun. Analisis tren merupakan suatu metode analisis statistika yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Saya Nova Lestari. Di sini saya akan menjelaskan poin yang berikutnya, yaitu mengenai kegunaan analisis time series. Analisis time series atau analisis berkala adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur menurut urutan waktu dan kejadian. Analisis ini juga digunakan sebagai timbangan dasar untuk proyeksi di masa yang akan datang. Jadi dalam peramalan time series membutuhkan sejumlah data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Terhadap persoalan pokok, satu kebijakan dari para ahli terhadap satu permasalahan yang sama. Baiklah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu metode proteksi kuantitatif. Yang pertama ada time series. Time series merupakan metode analisis data untuk melakukan suatu perkiraan atau peramalan pada masa yang akan datang. Karena peramalan time series membutuhkan sejumlah data yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode kasual atau sebab akibat. Merupakan sebuah penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel lainnya. Selanjutnya yaitu metode proteksi kualitatif. Jadi metode proteksi kualitatif di sini ada 4. Yang pertama, survei pasar. Merupakan bagian yang penting dari penelitian pasar yang mengukur perasaan dan referensi pelanggan dalam pasar. Selanjutnya, juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini dengan cara meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Dan hasilnya kemudian digabungkan dengan metode statistik. Selanjutnya ada metode gabungan. Metode gabungan di sini merupakan peramalan kualitatif di mana perkiraan penjualan di masa yang akan datang diramalkan berdasarkan gabungan perkiraan tenaga yang secara langsung melakukan penjualan produk yang dihasilkan atau dipasarkan di perusahaan. Baiklah, selanjutnya bagian yang terakhir yaitu teknik dari Delphi. Delphi di sini dilakukan dalam upaya memperoleh pandangan atau pendapat yang terkuat untuk mencari solusi potensial terhadap persoalan pokok satu kebijakan dari para ahli terhadap satu permasalahan yang sama. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Kesalahan dari diri kami dan kebenaran hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.